warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun kinasih sedulur semuanya, dimanapun kalian berada. Kajian kali ini tentang rahasia Pancasila sebagai hasil penglihatan susunan ilmu langit diri Satrio Pinit. Apakah sebenarnya yang tersirat dari Pancasila sehingga dijadikan sebagai lambang negara? Panca ialah penglihatan manusia. Penglihatan tentang apa? Penglihatan tentang sila. Dan apakah yang dimaksud di dalam sila tersebut? Yang dimaksud tentang sila ialah susunan ilmu langit. Jadi, Pancasila ialah penglihatan yang disusun dari ilmu langit. Oleh sebab itu, berisikan ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada dasarnya semua manusia terlahir dari hasil persentuhan dan akan kembali bersentuhan. Persentuhan antara batin dan dohirnya, laki-laki dengan wanita, yang menggunakan rasa, akal, pikiran, begitu juga dengan nafsunya. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini ataupun makhluk hidup di alam semesta ini yang tidak bersentuhan, baik secara kegaibannya maupun wujudnya, baik dohir maupun batinnya. Semuanya pasti bersentuhan. Jangankan di dalam diri, di lingkungan kita saja, manusia setiap hari dan sehari-harinya memerlukan sentuhan yang menggunakan rasa, akal, pikiran, dan nafsunya yang tergabung di dalam pikiran itu sendiri. Setelah manusia bersentuhan, maka akan terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah yang dimaksud dengan adil dan beradab? Yang dimaksud ialah manusia yang bisa mengadili dirinya sendiri dan menghadapkan nafsunya terhadap rasanya. Setelah manusia sudah memiliki keadilan dan peradaban di dalam dirinya, maka manusia saling bersentuhan antara satu sama lainnya, seperti rantai yang bersentuhan satu sama lainnya, saling mengikat dan terikat sehingga tersambung menjadi satu. Maka terciptalah Persatuan Indonesia. Dan yang dimaksud dari Persatuan Indonesia ialah menyatunya rasa, akal, pikiran, dan nafsu menjadi satu di dalam diri. Sudah bersatu, sudah tersusun, dan saling bersentuhan, maka terciptanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Maka dari itu, rakyat-rakyat yang ada di dalam diri yang dipimpin oleh akal, dengan hikmat, dengan bijak dalam permusyawaratan perwakilan. Siapakah yang dimusyawarahkan atau diwakilkan? Yang dimusyawarahkan dan diwakilkan ialah rasanya dan nafsunya. Diwakilkan oleh akal untuk disampaikan kepada pikiran.
Setelah itu lahirlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang ada di dalam diri. Jika manusia sudah memiliki jiwa-jiwa seperti yang tertuang di dalam Pancasila, maka akan melahirkan keadilan dan peraturan dasar seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang 1945 yang berisikan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Yang dimaksud di sini ialah bahwa sesungguhnya kemerdekaan diri manusia itu ialah hak segala semua umat manusia, dan penjajahan itu sendiri maksudnya ialah itulah nafsu diri yang harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan serta peri keadilan yang ada di dalam diri. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan telah sampailah yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang dimaksud ialah perjuangan pergerakan para pahlawan kemerdekaan diri telah sampai kepada saatnya atau waktunya dengan selamat untuk mengantarkan diri ke pintu gerbang kemerdekaan jiwa dan raga diri menjadi paripurna. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang merdeka itu siapa? Yang merdeka ialah diri kita masing-masing. Yang bersatu apanya? Yang bersatu ialah sentuhannya. Yang berdaulat itu apa? Yang berdaulat ialah nafsunya. Yang adil apanya? Yang adil ialah akalnya. Dan yang makmur ialah rasanya. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan diri itu dalam suatu peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar. Dan yang dimaksud dari atas berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa ialah atas berkat akal yang berada di dalam diri yang didorong oleh keinginan luhur atau nafsu yang baik supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas. Maka rakyat diri menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Maka dari itu diri menyatakan atau menyaksikan kemerdekaannya sendiri. Kemudian daripada untuk membentuk pemerintah negara di dalam diri yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dalam diri, dan untuk memajukan kesejahteraan semua yang ada di dalam diri, mencerdaskan kehidupan diri, dan ikut melaksanakan terhadap ketertiban dohir yang berdasarkan kemerdekaan diri, perdamaian abadi diri, dan keadilan sosial diri. Maka disusunlah peraturan-peraturan dasar diri dari kemerdekaan kebangsaan diri itu dalam suatu peraturan dasar yang terbentuk dalam susunan Republik Diri berkedaulatan nafsunya dengan berdasarkan persentuhannya
agar akal yang adil dan beradab, karena menyatunya antara rasa, akal, pikiran, dan nafsu di dalam diri, dan kerakyatan yang dipimpin oleh akal yang bijak dalam pikiran yang diwakilkan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat diri. Itulah pedoman-pedoman dasar kehidupan agar supaya terciptanya negara dan bangsa diri yang adil dan makmur hingga menjadi mercusuar dunia. Itulah kemerdekaan diri Bung Karno dijadikan kemerdekaan bangsa negara Republik Indonesia, dan jadilah pribadi bangsa yang adil dan makmur, dan jangan mudah terpengaruh budaya timur, karena kita semua sudah mempunyai pribadi bangsa yang kuat dengan dasar pedoman hidup yang berdasarkan penglihatan susunan ilmu langit, yaitu Pancasila, dan peraturan-peraturan dasar diri, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sedikit bisa bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.